Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa kembali dengan saya di channel Just_Share, di mana pada kesempatan kali ini saya mencoba untuk berbagi tips dan informasi terkait dengan pengoperasian ya e-rapor yang pada saat ini ada dua macam ya, rilis terbaru untuk kurikulum penerapan kurikulum Merdeka dan penerapan kurikulum K13. Hal yang saya alami ketika melakukan instalasi kedua aplikasi e-rapor ini ya, ketika dijalankan, kalau seandainya di server lokal, ini kebetulan posisinya server sedang saya remote ya, menggunakan UltraViewer. Sekali lagi, ketika dijalankan web server untuk e-rapor kurikulum Merdeka itu normal-normal saja ya, baik di server lokal maupun diakses klien yang lain ya, diakses oleh banyak user. Namun kendala yang ada pada aplikasi e-rapor kurikulum 13 yang rilis terbaru saat ini, itu ketika dijalankan, dioperasikan di server lokal itu normal-normal saja ya, tidak ada masalah. Tapi ketika dicoba diakses banyak user di jaringan ya, jangankan di online kan ya, di jaringan yang sama saja, ketika diakses di klien yang lain, satu klien aja lemot sekali ya, lambat loadingnya. Nah, 3 hari yang lalu setelah melakukan instalasi e-rapor ya, awal-awal itu kita instalasi secara normal ya, tapi 3 hari itu saya coba untuk menganalisa ya, apa penyebab dari lambatnya akses di aplikasi e-rapor yang K13 begitu. Beberapa hari, 2-3 hari ya, baru hari ketiga saya mencoba untuk berpikir ya, logika saya, kenapa e-rapor yang kurikulum Merdeka itu normal-normal saja ya ketika diakses di banyak klien ya, tapi kenapa di satu sisi e-rapor yang kurikulum 13 itu sangat lambat. Beberapa uji coba saya lakukan ya, akhirnya terakhir itu saya berpikir begini, saya coba, jadi ketika itu saya menganalogikan begini, apakah ada perbedaan antara konfigurasi web server di e-rapor kurikulum Merdeka dan kurikulum 13 ya. Setelah saya amati ternyata ada perbedaan. Nah, akhirnya saya memberanikan untuk mencoba saya kopikan ya. Ya, ini kebetulan instalasi aplikasi e-rapor di Drive C ya. Nah, coba kita amati sebentar bahwa aplikasi e-rapor ya, aplikasi e-rapor keduanya 2013 dan e-rapor kurikulum Merdeka itu di folder yang sama ya, di Drive C. Jadi ketika itu saya coba mengcopy folder web server yang di aplikasi e-rapor kurikulum Merdeka ya. Nah, ini kurikulum Merdeka e-rapor ya, foldernya bernama e-rapor KM SMP, itu saya copy ya, saya copy ke ini, saya copy ke foldernya ini, aplikasi e-rapor SMP 2013. Tapi sebelumnya saya aktifkan dulu ya
akses servisnya ya. Servisnya saya akses dulu. Ini ya, servisnya saya akses. Jadi sebelum saya copy, kemarin itu saya coba nonaktifkan dulu ya, baik di, nah ini untuk web server eRapper K13 yang terbaru itu servisnya bernama new eRapper SMP_SRV. Ini saya stop dulu ya, ini saya stop, kondisinya saya stop, jadi saya klik kanan, saya stop ya, saya stop. Nah ini statusnya stopped ya. Oke, nah kemudian selain itu web server di aplikasi eRapper Kurikulum Merdeka itu juga saya matikan dulu, biar ketika melakukan penimpaan folder tidak terjadi crash begitu ya. Nah ini service web server eRapper SMP eRapper KM SMP_SRV. Ini saya stop dulu ya. Ini kondisinya masih running. Ini kemarin sebelum saya melakukan pengkopian web servernya, folder web servernya itu saya stop dulu. Nah seperti itu. Oke, jadi kita kembali ke yang tadi foldernya ya. Jadi folder web server ya, yang berada di folder aplikasi eRapper SMP, folder web server di aplikasi eRapper KM SMP ini saya copy ke folder eRapper SMP 2013R begitu. Saya copy, saya timpa begitu. Oke, berikutnya saya mencoba amati ya. Saya coba amati, ternyata berbeda. Logika saya begini saja. Kenapa di aplikasi eRapper Kurikulum Merdeka itu tidak ada masalah ya, lancar-lancar saja ya. Itu ternyata saya coba pelajari ya di folder conf gitu ya, folder conf ini saya akses ya. Nah saya coba mempelajari ini ya di file httpd.conf gitu. Saya coba klik kanan, kemudian saya coba edit menggunakan aplikasi edit with Notepad++ begitu. Nah oke, ini http iya, saya tutup yang dari K13. Ini konfigurasi dari web server httpd di eRapper Kurikulum Merdeka. Ya, Kurikulum Merdeka seperti itu. Nah, di sini terlihat ya pathnya, jalurnya di eRapper KM SMP dan seterusnya. Nah, seperti ini. Nah, kemudian saya coba amati yang folder di eRapper SMP 2013R ya, di web servernya itu saya samakan ya. Jadi saya miripkan begitu. Saya samakan hanya oke, sama-sama di akses ini ya. Jadi logika saya mencoba untuk menyamakan, tapi tetap disesuaikan dengan dokumen root web servernya di eRapper K13 begitu. Nah, sekali lagi seperti ini konfigurasinya. Ya, kalau ini maaf ya, yang eRapper Kurikulum Merdeka maksud saya ya, yang ini. Oke, mulai atas ini. Ya, mulai atas ini seperti ini, banyak keras-kerasnya, berarti sintaks ini diabaikan gitu ya. Oke. Nah, ini konfigurasi define server root untuk
aplikasi rapor KMSMP Kurikulum Merdeka seperti ini. Nah, kemudian saya sesuaikan begitu ya. Saya sesuaikan file konfigurasi HTTPD di kalau yang tadi ya. Oke. Nah, seperti ini. Define server dan seterusnya. Nah, kemudian yang di file HTTPD conf di web e-rapor KR13 itu saya sesuaikan begitu. Nah, seperti ini. Seperti ini ya. Oke. Teman-teman bisa, saya kira bisa jelas ya, bisa mengamati ini. Yang jelas kita sesuaikan setelah folder web servernya di e-rapor Kurikulum Merdeka itu setelah kita timpakan di folder web server di aplikasi e-rapor K13 itu kita sesuaikan, artinya kita edit disesuaikan di define server rootnya ya, seperti ini. Oke ya, kita lanjutkan, kita scroll ke bawah. Nah, teman-teman bisa mengamati bahwa untuk listen port di aplikasi e-rapor Kurikulum Merdeka itu teman-teman bisa mengamati ya. Di sini listen portnya 7759. Nah, kemudian ya maaf teman-teman ya. Jadi ini yang di HTTPD konfigurasi e-rapor K13 itu saya setting di listen port 775. Nah, ini 7758 gitu. 7758. Nah, seperti itu ya. Oke, jadi yang listen portnya e-rapor Kurikulum Merdeka di 7759, ini saya coba di e-rapor K13-nya itu listen portnya saya rubah ke 7758. Ini seperti ini ya. Kemudian kita scroll lagi ke bawah yang sekiranya memang berkaitan langsung ya, berkaitan langsung dengan perintah-perintah yang terkait dengan e-rapor K13 ya. Ini saya scroll. Oke. Terus ke ya, ini biarkan terus. Nah, di sini juga ada penulisan perintah di ini dokumen root ya, petik 2c petik 2 / e-rapor SMP 2013R / data web dan seterusnya seperti ini ya. Direktorinya juga kita sesuaikan ya. Seperti itu, intinya kita sesuaikan dengan jalurnya atau rootnya ya, folder root dari web server aplikasi e-rapornya maksudnya. Oke, nah, seperti itu. Terus yang saya lakukan perubahan seterusnya yaitu di seperti ini, nah, direktori seperti ini ya, jika saya sesuaikan gitu. Oke, lanjut lagi yang saya lakukan perubahan yaitu oke. Nah, yang terakhir ini. Yang terakhir di mulai load file ya, load file seperti ini. Petik 2c petik 2 / e-rapor dan seterusnya ini. Nah, ini teman-teman harus sekali lagi HTTPD conf ini yang awalnya kan kita mengcopy ya, kita mengcopy dari aplikasi e-rapor yang Kurikulum Merdeka ya. Kita amati. Yang ini teman-teman kan bisa ngamati ini ya, php/php5ts.dll ya. Sedangkan di sini oke, yang di ini ya,
konfigurasi etpd-nya di Erapor KM ya, Merdeka. Coba kita scroll terus ya, baris terakhir. Nah, ini oke. Erapor KM SMP /php lagi PHP 7 ya. Ternyata ada perbedaan ya di versi PHP-nya di Erapor Kurikulum Merdeka itu menggunakan PHP versi 7. Nah, karena di Erapor K13 versinya masih 5 ya. Ya kita sesuaikan ya, kita kita edit ini diganti 5 yang kalau di Erapor KM itu 7, PHP 7, ini PHP 5. Kemudian load modul PHP 5 ya. Kalau yang di sekali lagi Erapor KM itu PHP 7. Ya, PHP 7 modul dan seterusnya. Oke, kembali ke sini. Oke. Nah, ini kita sesuaikan PHP 5 modul dan seterusnya, PHP 5 ya. Nah, seperti itu. Kemudian add handler dan seterusnya tetap ya. Kemudian PHP init directory dir ya, PHP init dir. Ini kita sesuaikan juga. Download file dan seterusnya ini. Nah, karena ini bisa dihapus yang ini ya. Ini bisa dihapus sebetulnya. Tapi enggak apa-apa, ini saya biarkan aja dihapus. Boleh kalau misalkan nggak kita beri tanda crash seperti ini yang di paling kiri, itu ada semacam masalah. Jadi ketika di restart web servernya ya, di service itu nggak mau jalan ya. Ya kan mungkin karena di sini nggak ada di folder PHP di aplikasi Erapor nggak ada yang ini. Ya, jadi saya beri crash yang 3 perintah dari bawah itu ya. Oke. Setelah kita melakukan perubahan ya, editing kita simpan begitu, kita simpan. Ini karena sudah hasil akhir ya, jadi ini saya tunjukkan yang akhir saja begitu. Artinya konfigurasi yang kita setting itu kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, coba kita close dulu. Ya, kita close. Oke, kita kembali ke service. Ketika konfigurasi kita sudah coba lakukan editing ya, kita lakukan modifikasi, kita servisnya tadi terkait web servernya harus kita jalankan lagi, kita runningkan lagi. Nah, ini posisinya masih stop. Ya, kita klik kanan, kita start lagi. Oke, ini yang aplikasi Erapor Kurikulum Merdeka yang kurikulum 13 ya. Itu yang di nama servisnya ini New Erapor Serve ya. Ini kita start lagi, kita start juga begitu. Nah, itu mestinya sudah bisa normal ketika konfigurasi sudah kita lakukan seperti tadi, mestinya sudah bisa normal, bisa diakses oleh banyak user di jaringan ya. Nah, kemudian saya mencoba untuk ada beberapa referensi saya bahwa file PHP ini ya, .ini ya. Oke. Ini kita lakukan perubahan juga, kita lakukan modifikasi begitu. Nah, jadi kita masih di folder Erapor ya, Erapor SMP 2013 ya, ini ya. Oke, kita pindah ke ini, folder ini. Kemudian di folder PHP ini ya, kita klik 2 kali, kita buka. Nah,
kita kemudian melakukan editing ya di file php.ini begitu. Nah, ini ya. File php yang ini. Nah, ya, kita klik kanan, kemudian kita edit. Ya, kita edit dulu. Oke, ya sudah terbuka. Kemudian kita cari kita cari tulisan namanya memory limit ya. Ya, kita cari menggunakan fitur find ya. Find. Oke. Find, kita ketik ya, kita hapus dulu. Kita ketik limit aja, limit. Oke. Ya, kita ketik limit, kita enter. Atau find next begitu ya. Find next begitu. Nah, di sini oke. Kita artinya kita cari langsung aja ya, maaf ya. Biar cepat ya. Kita ketik memory underscore limit begitu. Oke, kita enter ya. Nah, sudah ketemu di sini. Nah, kita sebelumnya itu kalau saya lihat sebelumnya itu min 1. Nah, kemudian ini saya coba akses di aplikasi Irapor KM itu ternyata memori limitnya sama dengan 1024 M. Akhirnya saya samakan ya, settingannya memori limitnya antara Irapor KM dan K13 saya samakan seperti ini. Nah, kemudian kita simpan. Ya, setelah disimpan jangan lupa jangan lupa kita restart servisnya begitu. Ya, kita restart servisnya. Oke, kita close lagi juga ini. Kita close. Sekali lagi servisnya kita restart begitu ya. Ya, kita restart service aplikasi service web servernya kurikulum 13 yang di New Irapor SMP Serve ini. Kita restart begitu. Nah, kita restart. Nah, seperti itu. Oke, nah ini sudah running kembali. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman ya, membantu teman-teman istilahnya sebagai solusi teman-teman untuk bisa mengefisiensikan ya. Karena sebelumnya saya sendiri juga merasakan betapa pusing ya sebelumnya. Kenapa kok bisa lambat seperti itu? Sementara untungnya kita punya bandingan ya, punya komparasi di Irapor KM itu seperti itu lancar. Akhirnya logika saya samakan ya. Seperti itu. Mudah-mudahan bisa mencerahkan teman-teman se-Indonesia Raya yang saat ini sedang mengoperasikan aplikasi Irapor ya. Mudah-mudahan bermanfaat. Sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.